Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan menceritakan alur cerita dari film Clown, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah badut. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Film ini dirilis pertama kali pada tahun 2014. Sesuai dengan judulnya, film ini menceritakan tentang seorang badut. Namun bukan badut biasa, karena siapapun yang mengenakan pakaian badut tersebut, maka dia akan berubah menjadi monster badut mengerikan yang sering memakan anak-anak. Nah, penasaran bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis. Film ini diawali dengan memperlihatkan keceriaan di sebuah pesta. Di dalam pesta itu ada seorang ibu muda bernama Meg. Ia terlihat sibuk karena anaknya yang bernama Jack sedang berulang tahun. Nah, tidak lama kemudian dia mendapatkan sebuah kabar buruk karena badut yang ia sewa gagal untuk hadir di pesta ulang tahun anaknya. Tentu saja anaknya sangat kecewa karena badut merupakan hal yang paling dia nantikan untuk hadir di acara ulang tahunnya. Melihat putranya yang bersedih, sang ayah yang bernama Ken mencoba untuk menghibur anaknya yang sedang berulang tahun. Karena badut di pesta ulang tahun anaknya tidak jadi datang, jadi sang ayah berdandan layaknya badut. Dengan kostum lama yang dia temukan di sebuah rumah, ia pun datang ke pesta ulang tahun si anak. Tanpa dia sadari sama sekali, ternyata kostum badut yang dia pakai tersebut adalah kostum terkutuk yang selalu menjadi parasit bagi sang pemakai, yang nantinya akan mengubah sang pemakai menjadi iblis. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Bisa dibilang pesta itu sukses meskipun Jack mengetahui bahwa badut tadi adalah ayahnya. Nah, lalu Ken beristirahat dengan kostum badut yang masih ia kenakan. Karena merasa sangat lelah, dia tidak membuka baju tersebut. Di keesokan harinya suasana masih biasa, layaknya sebuah keluarga kecil yang bahagia. Kemudian Ken pun mulai membersihkan make up badut yang masih ada di wajahnya. Dan Ken kembali bersih-bersih dan mencoba melepaskan kostum tersebut. Hingga pada akhirnya Ken menemukan sebuah pisau cutter dan berusaha untuk merobek kostum tersebut. Akan tetapi usahanya sia-sia. Ken malah melukai dirinya sendiri akibat pisau cutter tersebut. Meg pun merasa heran karena suaminya masih berpenampilan layaknya seorang badut. Meg kemudian berusaha membantu Ken dengan melepaskan hidung badut yang kata suaminya itu sangat menekan. Dan ternyata memang benar, sangat sulit sekali untuk melepaskan benda tersebut. Hingga pada akhirnya Meg berhasil melepas hidung badut itu. Namun anehnya hidung Ken juga ikut terluka, seperti kulitnya menyatu dengan kostum badut tersebut. Di keesokan harinya Ken kembali ke tempat ia menemukan kostum badut dan mencari tahu siapa pemilik rumah itu sebenarnya. Dari kotak tempat kostum badut itu, Ken melihat sebuah petunjuk yang membawanya ke rumah seorang pria tua. Singkat waktu Ken berada di tempat pria tua itu. Lalu Ken mulai bertanya bagaimana cara melepaskan kostum itu.
Tetapi si pria tua itu malah memperlihatkan sebuah buku yang sudah buluk kepadanya. Lalu pria tua itu menceritakan sebuah legenda tentang seorang badut yang tinggal di atas gunung. Dan badut itu memakan 5 orang anak setiap musim dingin. Ken pun seolah terbawa suasana dan hingga pada akhirnya ia pun dibius oleh pria tua itu. Tidak lama kemudian Ken akhirnya terbangun dari pingsannya. Akan tetapi tangannya sudah terikat. Lalu si pria tua itu berkata bahwa hanya dengan cara ini setan itu bisa dihentikan. Namun saat kepala Ken hampir dipotong oleh pria tua itu, Ken pun langsung berontak dan akhirnya bisa terbebas dari ikatannya. Ia lalu berusaha melawan hingga berhasil mengalahkan pria tua itu. Nah, si pria tua itu kemudian berkata kepada Ken bahwa kostum itu sebenarnya bukanlah kostum biasa, melainkan kostum yang terbuat dari kulit dan rambut dari iblis. Setelah selesai berbicara, Ken kembali ke rumah dan kemudian berusaha menjelaskan kepada istrinya tentang apa yang baru saja terjadi. Dan tentu saja tidak akan ada yang percaya dengan cerita yang tidak masuk akal itu, termasuk istrinya sendiri. Karena tidak ada lagi yang percaya dengan dirinya, Ken pun langsung melarikan diri ke dalam hutan untuk menenangkan dirinya. Semakin lama dia memakai kostum badut itu, Ken merasa tubuhnya menjadi semakin aneh. Bahkan dia tiba-tiba batuk dan mengeluarkan cairan dari mulutnya. Nah, saat berada di dalam hutan, Ken bertemu dengan sekelompok anak pramuka yang sedang camping. Ken hanya memperhatikan dari kejauhan saja karena dia takut kalau dirinya terlihat oleh anak-anak itu, maka mereka akan berteriak ketakutan. Lalu ada seorang anak yang pergi ke sumur untuk mencuci piring, dan dia berjalan sendirian di dalam kegelapan hutan. Saat dia berjalan menuju ke sumur, tiba-tiba langkahnya terhenti saat mendengar sesuatu. Dan ternyata yang ia lihat adalah Ken yang sudah sangat kelaparan. Nah, meskipun ketakutan, namun anak itu mencoba memberikan roti kepada Ken. Namun rasa lapar yang ada di pikirannya bukanlah makanan seperti roti. Saat anak itu menawarkan makanan, Ken justru tergoda dengan tubuh anak tersebut. Dia merasa seperti ingin memakannya. Dan karena tidak dapat menahan dirinya lagi, Ken langsung menghabisi anak itu dan memakan tubuhnya. Saat perutnya kenyang, Ken baru tersadar tentang apa yang baru saja dia lakukan. Sekarang tubuhnya mulai berubah menjadi seperti monster badut yang diceritakan oleh pria tua itu. Mengetahui ada anak yang menghilang, pembina pramuka langsung melaporkan kejadian itu ke pihak polisi. Namun polisi masih belum mengetahui siapa pelaku dari perbuatan keji itu. Mereka masih penasaran apakah itu perbuatan dari hewan buas atau monster yang ada di atas gunung. Dan kejadian anak hilang ini kembali terulang hingga beberapa kali. Di keesokan harinya, Ken pergi ke sebuah rumah yang sedang berjualan makanan. Di sana dia didatangi oleh seorang bocah yang terlihat sangat suka dengan badut. Namun Ken langsung masuk dan meninggalkan bocah tersebut. Saat berada di dalam rumah itu, Ken merasakan kembali perubahan pada tubuhnya. Kostum itu terasa semakin menyempit dan tentu saja itu membuatnya kesakitan. Nah, lalu si bocah tadi datang lagi ke tempat Ken dan menawarkan makanan kepada Ken. Suara bocah itu terus terdengar dan seperti menggodanya.
Ken pun langsung memakan anak itu hidup-hidup dan membuat semua orang di sana sangat terkejut. Menyadari perbuatannya itu, Ken langsung berusaha mengakhiri hidupnya karena dia tidak ingin memakan anak kecil lagi. Akan tetapi usahanya itu sia-sia karena dia tidak bisa mati. Dan untuk menghindari perbuatan buruknya, Ken lalu mengurung dirinya sendiri agar tidak ada lagi korban selanjutnya. Pada saat itu kesadaran Ken masih 50%. Oleh karena itu dia masih bisa mengontrol dirinya sebelum tubuhnya berubah 100% menjadi monster badut. Setelah Ken menyerah dengan hidupnya, ternyata masih ada sang istri yang terus mendukungnya. Meg mencari petunjuk dari buku tua yang dibawa oleh suaminya beberapa hari yang lalu. Dan setelah mengetahui semuanya, ternyata Meg tidak dapat menolong suaminya. Karena untuk terlepas dari kutukan itu, Ken harus memakan 5 anak sebagai tumbal. Dan tumbal terakhir adalah putranya sendiri. Dengan terpaksa, Meg pun harus memenggal kepala suaminya sendiri agar bisa menyelamatkan anaknya. Dan film pun berakhir. Kalau kalian mengikuti channel ini dari lama, tentunya kalian mengetahui kalau saya pernah membahas mengenai kostum maskot yang membuat penggunanya menjadi monster sama seperti yang ada di cerita film ini. Monster ciptaan Trevor Henderson itu dikenal dengan sebutan kostum man. Kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton videonya secara langsung. Nanti link videonya akan saya cantumkan di deskripsi video ini atau di kolom komentar. Nah, itulah tadi alur cerita singkat dari film Clown. Meskipun judulnya tidak menyeramkan sama sekali, namun ternyata isi film ini sangatlah mengerikan. Sekarang badut bukanlah hal yang menarik bagi anak-anak, karena sekarang badut merupakan hal yang sangat menyeramkan dan membuat anak-anak ketakutan saat bertemu dengan badut. Mungkin kalian berpikir kalau cerita ini hanya ada di film-film saja. Namun faktanya badut psikopat itu benar-benar ada di dunia nyata. Dan seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena cerita ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.